Selamat datang di Dodol Betawi Bu Hajah Mamas. Ini salah satu dodol Betawi yang tertua ya Bu di Jakarta. Penasaran kan? Beneran foodies, dodol Betawi satu ini udah eksis dari tahun 70-an loh. Nggak perlu diraguin dong ya soal kualitas dan rasa. Berawal dari satu kuali yang dimasak di teras rumah, kini Ibu Masito alias Hajah Mamas bisa punya 6 kuali besar. Bahkan jelang lebaran kayak sekarang orderan lagi rame-ramenya nih sampai 2 kali lipat hari biasa tuh foodies. Yes, buat warga Betawi, dodol adalah salah satu sajian spesial buat Hari Raya Idul Fitri. Wajib ada dong buat menjamu tamu yang datang. Wajib dulu pas mudanya ngaduk sendiri. Hebat, masa saya kalah? Tapi emang berapa jam ngaduk? 7 jam. Kenceng foodies. Pantes. Kenceng. Bisa nih kayaknya nih. Lain kan? Berarti harus ngaduk dodol tiap hari nih kayak Bu Haji nih. Wah, ternyata ini rahasia awet mudanya Bu Mamas ya foodies. Padahal nih satu kuali aja bisa berkali-kali ganti pemain buat ngaduk dodolnya aja loh foodies. Dan dalam satu kuali besar ini bisa menampung sampai 40 kg dodol. Ish, atlet binaragawan semua dia kayaknya yang ngaduk dodol. Ini padahal belum matang ya Bu Haji. Tapi ini udah ngos-ngosan Bu Haji. Ini ada pemain pengganti nggak Bu Haji? Udah mulai ngos-ngosan beneran nih. Pak, saya butuh bantuan. Wah. Proses masaknya masih dipertahanin sejak dulu foodies. Contohnya aja nih, pemakaian keceng atau kuali besar berbahan dasar tembaga yang anti lengket ini is a must. Atau kayu yang dipakai sebagai sumber bahan bakar kompornya. Kayu yang dipakai ini juga pilihan cuma kayu dari batang pohon kokosan, sawo, dan rambutan aja. Alasannya karena barangnya bisa awet, juga wangi, dan gak menimbulkan banyak asap. Ini ada berapa rasa Bu Haji di sini? Ada dodol duren, ketan hitam, ya 2-3 rasa dah. 3 rasa. Tapi itu favorit semuanya pasti laku habis ya Bu Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang ini sekarang adalah yang original ya Bu Haji? Iya. Nggak perlu rasa yang aneh-aneh, menurut pelanggan setianya dodol Betawi Hajah Mamas ini justru yang klasik-klasik lah yang paling dicari. Nah, setelah 7 jam ngaduk dodol nggak berhenti nih, saatnya tuang dodol ke besek alias wadah dodol yang khas ini nih foodies. Kalau ini sih kelihatannya easy peasy lemon squeezy ya alias gampil. Udah pasti Woro bisa kalau kayak begini dong, ya kan Woro? Ternyata berat foodies. Ini kurang Bu Haji? Kurang. Oh gitu. Ini masukin sini. Lagi ya? Ternyata susah foodies. Ya gagal deh jadi penerus ya Bu Mamas kalau begini caranya mah. Ya udah nggak apa-apa deh, kita bantu antar dodol-dodol ini aja ke toko ya foodies. Soalnya stok di toko mulai nyusut tuh. Ya gercep sebelum kehabisan juga cus. Bukan dong foodies. Masa makan bijinya? Ini biji durian ya foodies. Ini menandakan kalau perasa durian yang dipakai itu beneran dari daging durian asli. Nah, ini pasti kan bingung ya, kok ada 2 tekstur nih gitu. Karena yang pertama, ini yang original ya foodies. Yang originalnya ini udah sekitar 2 minggu foodies. Iya, kamu nggak salah dengar kok foodies, dodol Betawi ini bisa disimpan sampai 2 minggu di suhu ruang dan bisa sampai 1 bulan kalau dalam kulkas. Padahal nggak pakai bahan pengawet apapun loh, cukup pakai resep jadul aja. Canggih juga ya foodies. Kalau gitu langsung kita cobain aja yang originalnya dulu. Meski udah 2 minggu, tapi kualitas dodolnya masih bagus banget foodies. Nggak ada rasa apek-apeknya gitu. Manisnya masih enak banget, tapi manisnya tuh yang nggak berlebihan gitu loh. Manisnya itu bercampur sama rasa gurih.
Jelas gurihnya juga berasa dong karena santan yang dipakai adalah santan asli, bukan dari santan instan. Terlihat sangat lembek ya, mirip selai mainan anak-anak gitu ya foodies. Tapi aslinya dia punya tekstur yang cukup padat juga. Apalagi kalau kamu makannya versi yang udah mengeras gini nih. Dan secara tekstur karena udah 2 minggu ya foodies, jadi nggak terlalu kenyal. Jadi teksturnya udah agak-agak padat gitu. Masak selama 7 jam dengan kayu bakar berhasil bikin dodolnya jadi ada aroma-aroma smoky-nya gitu loh foodies. Emang wangi bakaran kayak begini ya yang menggugah selera makan banget. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke dodol dengan varian durian ya foodies. Warnanya sih mirip-mirip sama yang original, tapi dari aromanya aja udah beda banget loh foodies. Terus bisa kali kita spill rasa dodol duriannya yuk. Secara tekstur aku lebih suka ini. Lebih kenyal, jadi kayak mirip jelly-jelly gitu. Kalau tadi kan ada nempel-nempel sedikit ke gigi gitu ya foodies. Kalau ini malah nggak ada yang nempel sama sekali ke gigi. Buat yang suka durian, pasti ini bisa jadi dodol favorit kamu foodies. Wangi duriannya strong, tapi rasa dodolnya nggak kemanisan sama sekali. Bu Mamas tuh hanya pakai durian lokal aja dan nggak mau pakai durian montong karena bisa ngerusak rasa dodolnya. So, dodol Betawi ini udah perfect banget sih, cakep. Si hitam tapi manis, asik. Siapa itu? Ini foodies, ini yang dodol ketan hitamnya foodies. Ada tekstur kasar dari tepung ketan hitam yang khas banget. Tapi serius deh, ini gak ganggu kenikmatan kamu makan si dodol ketan hitam ini foodies. Karena ini lazis. Jadi rasa ketan hitamnya nggak hilang, tapi rasa manisnya, rasa gurihnya itu bercampur padu jadi satu, jadi cemilan dodol yang sempurna. Masak dodol selama 7 jam juga bikin dodolnya nggak lengket-lengket gitu di tangan kita foodies. Enak ya, jadi nggak belepotan kemana-mana deh. Gimana? Mau? Buat yang belum pernah makan dodol, ngeliat kayak dodol terlalu manis ya. Tapi dodol ini nggak terlele manis foodies. Kalau kepikiran mau beli dodol Betawi, kayaknya wajib deh harus beli dodol Betawi Hajah Mamas. Ini ada di daerah Condet, Jakarta Timur foodies. So foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.